Kesetimbangan antar fase di sini ya, apabila dalam fase tersebut bukan zat murni, atau di sini kita bicara kesetimbangan antar fase dalam suatu campuran. Ya, kalau sebelumnya kita punya larutan ya A dan B, maka sekarang kita punya larutan A dan B. Fase 1 dan juga di sini adalah A dan B fase 2. Artinya larutan ini punya kesetimbangan dengan fase yang lain ya pada larutan tersebut. Perubahan energi bebas ya pada fase awal, ya ini contohnya kita akan menurunkan ya persamaan. Mengapa sih kita perlu belajar tentang kesetimbangan antar fase? Ini perlu saya sampaikan ya. Karena nanti di sini kita akan bicara terkait dengan distilasi. Fungsi kita memahami kesetimbangan antar fase ini agar kita bisa mendesain suatu alat distilasi. Ya, kalau dalam proses distilasi kita tahu A dan B campuran. Kita akan didistilasi, dipisahkan untuk menjadi campuran ya A dan B. Kita akan dipisahkan A dan B ya melalui distilasi. Bagaimana distilasi dilakukan? Biasanya dengan dipanaskan sehingga satu fase akan lebih cepat berubah menjadi fase yang lain, satu komponen. Nah, disinilah kita perlu melihat bagaimana kesetimbangannya. Kesetimbangan fase antar fase suatu larutan A dan B ini. Nah, pertama kita akan mempelajari bagaimana sih penurunan persamaannya. Perubahan energi bebas pada fase awalnya DG ya. Kita masih ingat bahwa perubahan energi bebas D, di sini tuliskan D, merupakan energi bebas parsial komponen 1 ya, G1 Dn1 plus G2 parsial Dn2. Kenaikan energi bebas untuk fase kedua ya, ini untuk fase kedua ini adalah fase 1. Fase 2 kita tuliskan ini, ada aksennya, ada G aksen. Ini merupakan larutan yang sama ya, larutannya sama, tetapi dia pada fase yang berbeda. Makanya disebut pada fase kedua, untuk membedakan di sini ada G aksen. Beda ya ini ya, ini fase awal, DG ini fase awal, DG aksen adalah fase kedua. Maka persamaannya adalah energi bebas Gibbs parsial dari fase kedua ya, komponen 1 dikalikan Dn1 ditambah energi Gibbs parsial komponen 2 pada fase kedua Dn2. Jadi ini larutan pada fase 1, ini larutan pada fase 2. Maka total perubahan energi Gibbs pada proses tersebut ya, DG aksen dikurangi DG ya, ini merupakan G1 aksen ya, ini karena ini adalah fase awal, ini fase akhir ya, fase kedua. Perubahannya adalah ya DG aksen ini dikurangi dengan DG. Berarti apa? Ya G1 aksen ini dikurangi dengan G1 parsial ya, Dn1 plus G2 aksen parsial dikurangi G2 parsial Dn2 dan seterusnya. Ini kalau lebih dari dua komponen. Kalau terjadi kesetimbangan ini, kesetimbangan apabila fase 1 dan fase kedua mengalami kesetimbangan, maka perubahan energi Gibbs-nya sama dengan 0. Karena DG aksen per DG sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan bahwa G1 aksen parsial dikurangi G1 parsial Dn1 ditambah G2 aksen parsial dikurangi G2 parsial Dn2 sama dengan 0. Ini adalah pada kondisi kesetimbangan. Sehingga dari sini karena G1 aksen min G1 aksen parsial min G1 parsial Dn1 ya sama dengan G2 aksen parsial min G2 Dn2 ya sama dengan 0. Maka pada kesetimbangan kita memperoleh kesimpulan. Pada kesetimbangan fase suatu sistem, G1 parsial sama dengan G1 aksen 1 parsial ya sama dengan G1 aksen double aksen parsial. Maksudnya apa? Pada kesetimbangan, energi Gibbs pada masing-masing fase itu adalah sama. Kalau di sini ada larutan A dan B, kemudian di sini ada uap A dan B, ya, uap larutan di sini adalah fase liquid, di sini adalah fase uap, di sini larutan A dan B, maka GA parsial di sini ya, GA parsial pada fase 1 ya ini sama dengan ini, dan di sini ada GA parsial aksen, artinya adalah GA pada fase uap ya. Ini sama. Begitu juga dengan B.
energi Gibbs B parsial ya pada larutan pada fase liquid itu sama dengan energi Gibbs parsial B pada fase uap. Ini pada kesetimbangan GA parsial aksen GA parsial sama dengan GA parsial aksen. Artinya energi Gibbs A pada fase liquid sama dengan energi Gibbs A pada fase uap apabila berada pada kesetimbangan. Inilah ya yang seringkali menjadi parameter kesetimbangan, itu nanti bukan soal konsentrasinya, tetapi adalah nilai dari energi Gibbs-nya. Ya, kita ambil contoh ya. Kesetimbangan kalau misalkan ada larutan, di sini ada fase liquid A dan B. Kemudian di sini diuapkan. Ketika dipanaskan, maka di sini akan juga ada A dan B. Apabila A dan B punya titik didih yang berbeda, otomatis konsentrasi A dan B pada fase liquid tidak sama dengan konsentrasi A dan B pada fase uap. Mengapa? Karena dia punya titik didih yang berbeda. Sehingga pada fase uap ini konsentrasinya A dan B itu tidak sama dengan konsentrasi A dan B pada fase liquid. Tetapi apabila terjadi kesetimbangan, maka energi bebas Gibbs A pada fase liquid pada fase uap di sini sama dengan energi Gibbs A pada fase liquid. Walaupun konsentrasinya tidak sama. Ya, berarti kesetimbangan di sini yang menjadi parameter kesetimbangan bukan konsentrasinya, tetapi energi bebasnya. Ini kita akan lanjut lagi kesetimbangan larutan dan fase uap. Ya, kita akan bicara lebih spesifik sekarang. Bagaimana menghitungnya? Tadi kan kita bicara kalau kesetimbangan itu dilihat dari energi Gibbs-nya. Sekarang bagaimana kita menghitungnya? Bagaimana kita menghitung energi Gibbs itu sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan kesetimbangannya. Energi bebas molar pada setiap zat I ya dalam fase gas. Nah, sekarang kita bicara spesifik fasenya adalah gas. Kalau sebelumnya kita hanya fase 1, fase 2. Sekarang kita akan coba untuk lebih spesifik realkan ya. Jadi fasenya adalah fase gas. Energi bebas Gibbs ini ada simbolnya G. G ini menunjukkan dia fase gas. Energi bebas Gibbs parsial fase gas untuk komponen I adalah energi bebas I ya pada fase gas standar ditambah RT ln fugasitas. Loh, beda dengan aktivitas ya. Kalau aktivitas itu adalah fase liquid, tetapi kalau fugasitas ini adalah fase gas. Fugasitas itu menunjukkan aktivitas suatu zat pada fase gas. Sedangkan parsial molar energi bebas dari zat I ya, GI parsial adalah GI standar ya ditambah dengan RT ln aktivitas. Di sini aktivitas. Pada fase liquid. Ini fase gas, ini fase liquid. Pada kesetimbangan antara larutan dan fase gas itu energi Gibbs-nya sama. Jadi kalau kesetimbangan nilai dari energi Gibbs I pada fase gas itu sama dengan energi Gibbs I pada fase liquid. Sehingga GI parsial G fase gas sama dengan GI parsial. Ini pada kesetimbangan. Sehingga kita memperoleh karena ini sama dengan ini ya, kita susun lagi persamaannya GI 0 pada fase gas tambah RT ln fugasitas. Fase gas sama dengan GI 0 tambah RT ln aktivitas dari I. Maka kita mendapatkan ini R ln fugasitas, ini adalah aktivitas ya, ln fugasitas per aktivitas sama dengan GI 0 ditambah GI fase gas per RT. Ya, ini ada arrangement dari persamaan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini pada suhu konstan, maka kalau konstan ya, di sini maka RT-nya ini juga konstan ya, karena R kan konstanta nih. R kan konstanta, T juga konstanta ya. Kalau T-nya konstan, maka yang suhu sebelah kanan ini juga akan konstan. Sehingga fugasitas per aktivitas ya, yang di sini kita bisa sebutkan sebagai K, konstan.
pada keadaan zat murni ya, karena ini adalah konstan ya, komponen zat murni aktivitasnya sama dengan 1. Sedangkan fugasitasnya sama dengan fugasitas standar. Zat murni itu ketika dia tidak berada dalam campuran ya, ketika dia tidak berada dalam larutan atau komponen tunggal, maka aktivitasnya 1 karena aktivitasnya hanya dipengaruhi oleh zat itu saja. Di mana fugasitas standar dari komponen uap murni ya, K adalah Fi ya, Fi 0, maka hubungan fugasitas dengan tekanan uap untuk zat murni adalah Fi pada fase gas dibagi dengan Fi 0 atau fugasitas standar fase gas sama dengan aktivitas. Atau bisa kita tuliskan di sini bahwa fugasitas dari suatu gas merupakan tekanan Pi, tekanan dari komponen I dikalikan dengan koefisien aktivitas dari komponen I gas. Dan untuk zat murni Fi 0 sama dengan P0 dikalikan dengan aktivitas dari I0. Artinya apa di sini bedanya? Ini adalah untuk zat murni atau kondisi standar. Sedangkan I saja ini adalah pada larutan. Jadi bedanya ini ya, Pi ini tekanan zat pada larutan, sedangkan Pi 0 itu tekanan uap zat murni. Dari sini kita bisa hubungkan karena F ya, persamaan ini kan F ya, Fi 0. Sebelumnya adalah kita punya aktivitas merupakan Fi per Fi 0. Maka karena Fi merupakan Pi dikalikan gamma I, sedangkan Fi 0 adalah Pi 0 dikalikan dengan gamma I 0. Apabila uap berlaku sifat ideal, nah ini kalau kondisi ideal, maka aktivitas dari komponen I sama dengan aktivitas komponen I standar sama dengan 1. Dan persamaan dapat disederhanakan karena ini sama dengan ini ya, ini dapat disederhanakan menjadi aktivitas dari komponen I hanya dipengaruhi oleh tekanan uapnya saja, Pi per Pi 0. Ini untuk sifat gas yang berlaku ideal. Kalau secara umum maka delta G campuran dari suatu larutan, delta G campuran untuk satu zat maka N1 RT ln ini. Seharusnya P1 gamma 1 per P10 gamma 10 ditambah N2 RT ln P2 gamma 2 per P20 kali gamma 2 0. Tetapi kalau gas ideal maka berlaku hanya persamaan ini saja. Mengapa? Karena aktivitasnya dianggap 1. Sehingga kita hanya memperoleh tekanan gas perubahan energi Gibbs dari satu campuran N1 RT ln P1 per P10 plus N2 RT ln P2 per P20. Artinya di sini aktivitas dari suatu zat hanya dipengaruhi oleh tekanan uapnya. Nah, sekarang kita akan ke larutan ideal. Pada larutan ideal, aktivitas dari zat sama dengan fraksi molnya. Nah ini ya, kita bicara yang ideal dulu. Nanti kalau kita di mata pelajaran termodinamika, kita akan menemui kondisi-kondisi yang non ideal. Sini kita masih yang ideal. Ingat ini konsepnya. Kalau larutan ideal, maka aktivitas dari zat itu sama dengan fraksi molnya di semua temperatur, tekanan, dan konsentrasi. Kalau realitanya tidak ya, kalau realitanya itu tidak. Artinya kalau satu larutan itu aktivitasnya dipengaruhi oleh banyak hal. Tetapi kalau ideal, dia anggapannya hanya dipengaruhi oleh fraksi molnya. Oh, kalau molnya besar berarti aktivitasnya juga besar ya. Kalau molnya kecil berarti aktivitasnya juga kecil. Jadi hanya dipengaruhi, kalau kita bicara analogikan, hanya dipengaruhi jumlah masanya, jumlah orangnya. Kalau misalkan di sini ada satu pertandingan ya, pertandingan ini dari grup A sama kompetisi grup A sama grup B. Kalau ideal hanya dipengaruhi oleh jumlahnya saja. Oh ini ada 5 orang nih, ini misalkan ada 6 orang, oh berarti menang yang 6 orang, misalkan kayak gitu. Itu kalau kita menganggapnya ideal. Padahal sebenarnya 5 orang di sini misalkan ya belum tentu lebih lemah daripada yang 6 orang di B. Itu realitanya.
Tapi kalau larutan itu dianggap ideal, maka aktivitasnya itu dianggap sama dengan fraksi molnya. Sehingga aktivitas A itu bisa dikatakan sebagai AI sama dengan NI. Ya, ingat ya, di sini simbol N menunjukkan fraksi. N pada slide ini menunjukkan fraksi. Kalau mau dituliskan bahwa AI sama dengan XI boleh, enggak apa-apa, karena ini maksudnya sama dengan fraksi. Maka persamaan sebelumnya, karena aktivitas bisa diganti dengan fraksi ya untuk larutan ideal, maka delta G campuran bisa kita sederhanakan menjadi persamaan ini. Perubahan energi bebas campuran terhadap perubahan tekanan ya, perubahan delta G mix terhadap perubahan tekanan berarti konstan ya, itu merupakan delta V atau sama dengan 0. Artinya apa? Kalau pada energi bebas campuran ya, itu tidak berubah, artinya tidak perubahannya terhadap perubahan tekanan itu adalah 0 atau perubahan volumenya 0. Artinya perubahan suatu volume pada kondisi awal sama pada kondisi akhir itu tidak ada, atau delta V-nya 0. Ini pada kondisi ideal. Maka kalau kondisi ideal ini, contoh aplikasinya nanti kita mengenal, misalkan larutan ideal, ada VA ya atau volume dari zat A, ada B dengan volume zat B. Kalau dicampur adalah VA plus VB saja. Ini kalau dia sifatnya ideal. Tetapi kalau non ideal maka VA dan VA dalam campuran ini berbeda. Ada perubahan volume ketika dia sendiri dan ketika dia berada dalam campuran atau larutan. Nah, itu nanti menjadi non ideal. Di sini perubahan kita bicara masalah larutan ideal. Jika masing-masing suku dibagi dengan T, maka kita juga mendapatkan persamaan bahwa larutan ideal tidak ada perubahan entalpi campuran. Delta HM-nya 0, atau bukan tidak ada entalpi ya, tidak ada perubahan entalpi campuran. Artinya pada larutan ideal tidak melepas maupun menyerap panas. Nah, padahal nanti realitanya larutan itu ada yang menyerap, ada yang melepas panas. Itu larutan non ideal ya. Ini kita masih bicara di kimia fisika, kita akan diskusi kita dibatasi untuk larutan yang sifatnya ideal. Jadi larutan ideal tadi ya kita bisa simpulkan bagaimana larutan ideal itu adalah aktivitasnya dipengaruhi oleh fraksi mol. Kemudian perubahan volumenya sama dengan 0. Kemudian perubahan entalpinya juga 0. Ini adalah sifat untuk larutan ideal. Contohnya seperti ini digambarkan. Ini ada Joule ya. Kalau misalkan ini adalah yang ideal, delta mix ya. Ini adalah gambar dari larutan ideal. Kalau di sini ada satu campuran grafik ya, maka nih delta hanya 0. Tidak ada perubahan entalpi. Ini kan X itu artinya fraksi ya, fraksi campuran. Contohnya kalau di sini adalah zat A, maka di sini kan hubungan antara fraksi zat A terhadap campuran. Misalkan A-nya sini 0,2, 0,4 berapapun konsentrasi A itu tidak ada perubahan entalpi. Bagaimana dengan perubahan entropinya? Ya, maka kalau untuk perubahan entropinya adalah N1 R ln dari ini fraksi dari zat 1 ditambah N2 R ln N2. Artinya di sini entropi juga hanya dipengaruhi oleh fraksi. Karena aktivitas dari larutan ideal hanya dipengaruhi oleh fraksi.